Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat hati yang dirahmati Allah, dalam kajian kali ini, kita akan menyelami pembahasan tentang tauhid dan pengenalan diri. Sebuah ilmu dasar yang sangat penting dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Namun perlu kita pahami bersama, pengenalan diri tidak akan sempurna, bahkan tidak sah jika tidak dimulai dari awal mula penciptaan. Kita perlu mengetahui dari mana semua ini bermula sebelum adanya alam dunia dan akhirat, sebelum terciptanya para malaikat, jin dan manusia. Maka pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai awal dari segala sesuatu. Mari simak dengan hati yang lapang dan niat yang ikhlas. Semoga pembahasan ini membawa kita semakin dekat kepada hakikat diri dan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada malam dan siang, sebelum ada waktu, tempat, arah dan arah balik, sebelum ada ruh, jasad, malaikat dan manusia, yang ada hanyalah Allah, Zat yang Maha Esa, Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun, tidak ada selainnya. Tidak ada bayangan, tidak ada nama, tidak ada suara. Hanya Zat Allah yang berdiri dalam kesempurnaan mutlak. Ciptaan pertama, nur dari Zatnya. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu yang mengenalnya. Karena cintanya ingin dikenal, karena rahmatnya ingin dirasakan, maka Allah menciptakan nur, cahaya suci. Bukan dari bahan apapun, bukan dari tanah, air, api, atau udara, tapi dari nur Zatnya sendiri. Dan cahaya pertama itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah cahaya pengenal. Nur Muhammad adalah cahaya yang pertama kali mengenal Allah. Ia adalah asal segala ruh. Ia bukan sekadar cahaya, tapi rahmat yang mewakili kesempurnaan penciptaan. Dari nur inilah, lalu Allah ciptakan arsy, kursi, langit, bumi, malaikat, jin, manusia dan segala yang ada. Mengapa Allah menciptakan? Karena Dia hendak dikenal. Sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Dan makhluk pertama yang mengenalnya adalah Nur Muhammad, cahaya pengenal, cahaya asal, dan cahaya yang menjadi sebab segala penciptaan. Setelah tercipta Nur Muhammad, dengan keindahan cahaya yang agung dan suci yang memancar dari Zat Allah tanpa perantara, maka untuk pertama kalinya Nur Muhammad berucap dengan suara yang lahir dari kedalaman makrifat, dengan keinsafan yang penuh adab dan cinta. Nur Muhammad berkata, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itulah ucapan pertama makhluk kepada Khaliknya. Sebuah kesaksian suci dari cahaya pertama untuk Zat yang Maha Awal. Dan Allah yang Maha mencintai, Maha menyambut cinta makhluknya. Menjawab Nur Muhammad dengan firman agung, Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanku. Inilah syahadat pertama dalam semesta. Dua kalimat agung yang menjadi dasar penciptaan seluruh alam. Bukan hanya lafaz, tapi ikatan cinta antara pencipta dan makhluknya yang pertama. Inilah yang disebut syahadat tauhid. Maka sejak saat itu, segala sesuatu yang diciptakan dalam bingkai syahadat. Langit dan bumi tercipta dalam kalimat tauhid. Arasy dan kursi berdiri atas saksi cinta itu. Ruh-ruh suci turun membawa kalimat ini sebagai metafizik dasar segala kehidupan. Syahadat bukan hanya kalimat, tapi perjanjian abadi antara makhluk dan Allah. Dan Nur Muhammad adalah yang pertama kali mengikrarkannya. Syahadat bukan hanya pernyataan iman, tapi adalah cahaya dari cinta. Nur Muhammad bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan Allah pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Inilah cermin dari dua arah. Makhluk menuju Tuhan, dan Tuhan membenarkan utusannya. Syahadat ini bukan diciptakan oleh manusia, bukan dimulai dari bumi, tapi bermula dari langit terdalam, dari cahaya yang suci.
Sahabat hati yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan dengan penuh kehati-hatian agar jangan sampai kita salah paham dalam memahami pembahasan ini. Ketika dikatakan bahwa Nur Muhammad tercipta dari cahaya Allah, itu bukan berarti Nur Muhammad adalah zat Allah. Bukan berarti Muhammad itu Allah. Bukan berarti Nur Muhammad setara dengan Tuhan. Pemahaman seperti itu adalah keliru dan menyesatkan. Karena dalam tauhid yang benar, zat Allah tidak menyerupai apapun dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Cahaya yang diciptakan, bukan zat yang menciptakan. Nur Muhammad adalah makhluk pertama, bukan Tuhan. Ia adalah cahaya ciptaan, bukan cahaya zat. Jika Allah menciptakan cahaya dari dirinya, itu tidak berarti bagian darinya terpisah, karena Allah tidak terbagi, tidak tersusun dan tidak berarah. Nur Muhammad adalah makhluk mulia yang diciptakan dari nur sebagai bentuk kasih sayang dan kehendak Allah, namun tetap dalam batas sebagai hamba, bukan Tuhan. Tauhid tetap di atas segalanya. Dalam ilmu makrifat, tauhid tidak boleh goyah. Cinta kepada Rasulullah tidak boleh mengaburkan bahwa beliau tetap hamba Allah. Sebesar apapun kedudukannya, Rasulullah tidak disembah. Maka ketika kita membahas Nur Muhammad, kita membahas makhluk pertama yang mulia, bukan zat Allah itu sendiri. Walau tidak tersurat dalam Al-Quran, dalam ajaran tasawuf, terutama dari jalur Imam Al-Ghazali, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dan lainnya, diyakini bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Ini merujuk pada hadis, "Awalu ma khalaqallahu nuri." Awal yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Lalu Rasulullah bersabda, dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah, maka ia menulis segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hadits riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini, banyak ulama mengatakan bahwa pena, qalam, adalah ciptaan pertama dalam hal penulisan takdir. Maka urutannya menurut sebagian pendapat, qalam, pena, lauh mahfuz, lembaran takdir, air, arsi, langit dan bumi. Dalam hadis sahih, ciptaan pertama adalah pena, al-qalam. Dalam tasawuf dan tafsir maknawi, yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya, yang darinya tercipta seluruh makhluk. Maka semua ini saling melengkapi sesuai tingkatan ilmu. Ilmu syariat menyebut air dan qalam. Ilmu hakikat dan tasawuf menyebut Nur Muhammad. Maka setelah semuanya lengkap diciptakan, langit dan bumi, malam dan siang, takdir ditulis, lauh mahfuz ditetapkan, arsi ditegakkan di atas air, Allah pun menciptakan makhluk yang menjadi khalifahnya di bumi, yaitu Adam alaihissalam. Adam diciptakan dari 4 unsur dasar, yang dalam bahasa para arif disebut sebagai 4 inasar, air, angin, api, dan tanah. Unsur ini mewakili kekuatan dan sifat jasmani manusia. Namun hakikatnya, semua unsur itu berasal dari sumber yang sama, yaitu percikan Nur Muhammad yang telah Allah kehendaki menjadi awal segala kejadian. Setelah jasad Adam selesai dibentuk dari tanah, Allah pun meniupkan ruhnya ke dalam diri Adam, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Maka Adam pun hidup dengan nyawa lahiriah dan juga ruh batiniah, yang dengan ruh itu manusia mampu mengenal, merasa, berfikir dan menyembah Tuhannya. 7 sifat Allah yang tajalli dalam diri Adam. Dengan tiupan ruh itu, maka 7 sifat Allah pun mulai bertajalli, menampakkan diri dalam diri manusia. Qudrat, yaitu kekuasaan. Maka manusia mampu bergerak, berjalan, memutuskan dan bertindak. Iradat, yaitu kehendak. Manusia memiliki niat dan kemauan, ingin makan, ingin tahu, ingin dekat kepada Allah. Ilmu, yaitu pengetahuan. Maka manusia bisa membedakan yang baik dan buruk, tahu arah, tahu hukum, tahu nama-nama. Hayat, yaitu hidup, maka tubuhnya hidup.
jiwanya bangkit, dan hatinya merasa sama, yaitu pendengaran. Ia bisa mendengar suara makhluk, juga bisikan batin dari langit. Basar, yaitu penglihatan. Ia melihat dunia dengan mata dan melihat kebenaran dengan hati. Kalam, yaitu kemampuan berkata. Ia berbicara dengan lidah dan berkata dengan hati, menyampaikan ilmu dan juga doa kepada Tuhan. Maka dari 4 anasir, Allah bangkitkan makhluk mulia, ditiupkan ruh, diberi 7 sifat, dan diberi amanah sebagai khalifahnya di bumi. Inilah Adam alaihissalam, manusia pertama, makhluk yang memikul rahasia 7 sifat Tuhan, yang asalnya dari tanah, tapi cahayanya bersambung sampai kepada Nur Muhammad dan kembali kepada Zat yang Maha Esa. Semoga dengan memahami ini, kita semakin tahu siapa diri kita, bahwa kita bukan sekadar tubuh, tapi ciptaan Allah yang membawa ruh, membawa cahaya dan membawa amanah besar. Setelah kita memahami bahwa awal mula segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad, dan bahwa diri kita manusia tercipta dari tanah dan ditiupkan ruh, maka saatnya kita masuk ke pintu hakikat selanjutnya, yaitu ikhlas dan rendah hati, karena siapa yang mengenal asalnya tak akan berani membanggakan dirinya. Siapa yang tahu dari mana dia berasal tak mungkin memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Melepas ego, menanggalkan kesombongan. Hakikat dari ilmu makrifat adalah melepas aku. Karena selama masih ada aku bisa, aku tahu dan aku mau, maka masih tersisa kesyirikan halus di dalam jiwa. Allah mengajarkan kita satu kalimat agung, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Kalimat ini bukan hanya untuk dibaca saat lelah, bukan hanya untuk dirapalkan di lidah, tapi untuk dihidupkan di hati dan dipahami maknanya. Apa yang terjadi jika 7 sifat itu Allah cabut? Mari kita renungi. Jika kudrat Allah dicabut dari dirimu, maka engkau tak lagi mampu bergerak. Sekujur tubuhmu lumpuh tak berdaya. Jika iradat Allah dicabut, kau tak bisa menghendaki apapun. Bahkan untuk sekadar ingin makan pun tak sanggup. Jika ilmu Allah dicabut, kau tak tahu apa-apa. Tak bisa membedakan antara kanan dan kiri, antara baik dan buruk. Jika hayat dicabut, kau menjadi jasad tak bernyawa. Dari manusia menjadi bangkai yang tak mampu bicara. Jika samak dicabut, kau tuli. Tak bisa mendengar nasihat, tak bisa menyimak suara kebenaran. Jika basar dicabut, kau buta. Tak bisa melihat arah, tak bisa membaca tanda-tanda Allah. Jika kalam dicabut, kau bisu. Tak bisa mengucap satu huruf, tak bisa menyampaikan isi hati, meski sangat ingin. Itulah kelemahan kita. Maka siapakah kita ini sebenarnya? Kita ini lemah, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa. Semua daya, semua upaya, semua kehendak, semua ilmu hanyalah peminjaman dari Allah. Jika Allah mencabut satu saja dari 7 sifat itu, maka kita menjadi tidak berdaya, tidak bisa hidup, tidak bisa mengenal, tidak bisa kembali kepadanya. Inilah awal dari ikhlas dan kerendahan hati. Maka setelah mengetahui ini, apa gunanya sombong? Apa gunanya ria? Apa gunanya membanggakan amal jika semua yang kita miliki bukan milik kita? Ketahuilah, jika seorang hamba telah mengenal kelemahannya sendiri, maka ia akan hidup dengan ikhlas. Ia tidak lagi mencari pujian, tidak lagi haus pengakuan, tidak iri, tidak marah, tidak memandang rendah siapapun. Karena yang ia lihat hanyalah Allah, yang ada hanya Allah, dan yang berkuasa pun hanyalah Allah. Sahabat hati, barang siapa yang mengenal 7 sifat Allah dalam dirinya dan sadar bahwa semuanya bisa hilang dalam sekejap, maka ia akan hidup dalam tawadhu yang dalam dan ikhlas yang jujur, yang tak tergantung pada kata manusia. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar ikhlas, yang tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi bersandar hanya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan kekuatan Allah semata. Memandang hanya kepada Allah. Jika hati sudah mengenal asal-usulnya,
jika ruh sudah kembali mengingat cahayanya, dan jika jiwa telah memahami kelemahan dirinya, maka saat itulah pandangan hanya tertuju kepada Allah, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati, bukan dengan penglihatan luar, tapi dengan kesadaran batin yang halus. Melihat Allah dalam segala sesuatu. Lalu bagaimana cara memandang hanya kepada Allah? Bukan berarti melihat zatnya, tetapi melihat perbuatannya, melihat sifatnya, melihat tanda-tandanya. Ketika engkau memandang pohon, tanyakan, kenapa pohon bisa hidup padahal tak berbicara, tak berjalan, tak seperti kita? Karena di dalam pohon itu ada hayat, dan hayat itu milik Allah. Allah lah yang menghidupkan pohon itu, maka yang engkau lihat bukan batangnya, tapi yang menghidupkannya. Ketika engkau memandang seekor hewan, lihat bagaimana ia bergerak, bernapas, dan mencari makan, lalu muncul di hatimu rasa kasihan dan kelembutan. Kenapa? Karena engkau tak lagi melihat kulit dan dagingnya, tapi melihat kudrat dan hayat Allah yang bekerja dalam dirinya. Inilah pandangan para wali. Jika engkau melatih diri seperti ini, melihat setiap makhluk bukan dari rupanya, tapi dari sifat-sifat Allah yang sedang bekerja di dalamnya, maka itulah jalan para wali. Tak perlu bertanya kenapa mereka begitu penyabar. Tak perlu heran kenapa mereka tidak marah saat dihina. Karena yang mereka lihat bukan makhluk, tapi Allah. Mereka tidak memandang ciptaan, tapi memandang pencipta yang menzahirkan segala sesuatu. Dari pandangan seperti ini, muncullah di dalam hati sifat Rahman dan Rahim. Penuh kasih, penuh sayang, mereka menyayangi makhluk karena memuliakan yang menciptakannya. Tak ingin menyakiti, karena tahu setiap luka yang diberikan pada makhluk adalah bentuk ketidaktahuan terhadap tanda-tanda Allah. Maka tidak salah jika dikatakan, karomah terbesar bukanlah berjalan di atas air atau terbang di udara, tapi bisa hidup dengan pandangan hanya kepada Allah. Menjadi wali adalah pilihan Allah. Ketahuilah, menjadi wali bukan karena kita mengejar makam itu, bukan karena kita berdoa ingin dimuliakan. Wali adalah pilihan dari Allah, bukan karena usaha tapi karena kasih sayang. Tapi bagi siapa yang sudah mengetahui jalan ini, sudah tahu arah pandangan ini, sudah paham tentang cahaya awal dan sifat-sifatnya dalam diri, itu saja sudah termasuk karomah yang besar. Maka bersyukurlah, karena engkau tidak sedang belajar dengan akal, tapi sedang digerakkan oleh Allah untuk mengenalnya. Hati di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam makna sabda Nabi, hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia membolak-balikkan sesuai kehendaknya. Hadits riwayat Muslim. Maka jika hatimu hari ini tersentuh oleh cahaya, itu bukan karena engkau mencarinya, tapi karena Allah sendiri yang memilih membolak-balik hatimu menujunya, sahabat hati. Jangan bangga jika engkau mengerti jalan ini, karena pengertian itu pun milik Allah. Jangan merasa lebih tinggi dari yang belum tahu, karena hati-hati mereka bisa dibolak-balik kapan saja. Tapi rendahkanlah dirimu, syukurilah dengan dalam, karena sekadar mengenal arah ini saja sudah lebih besar dari dunia dan isinya. Semoga kita termasuk golongan yang memandang Allah dalam segala hal, menyayangi karena cintanya, dan hidup dengan tenang dalam pandangan para kekasihnya. Demikianlah rangkaian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang awal mula cahaya Nur Muhammad, tentang penciptaan manusia dari 4 unsur, tentang 7 sifat Allah yang bertajalli dalam diri kita, tentang jalan ikhlas, rendah hati, dan pandangan hanya kepada Allah. Semoga apa yang kita bahas ini tidak hanya menjadi ilmu di kepala, tetapi menjadi cahaya di hati, menuntun kita menuju sikap hidup yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar. Insya Allah, jika Allah izinkan dan memberi kemampuan, saya akan menjawab sebisanya. Dan bagi kalian yang hatinya terbuka menerima jalan ini, bersyukurlah. Karena sesungguhnya bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang menarik hati kita untuk mendekat kepadanya. Semoga kita tergolong dalam golongan hamba yang dirahmati, dijaga dalam pandangan kasih sayangnya, dan wafat
dalam keadaan memandang hanya kepadanya. La haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.